Suatu hari, ia bertemu dengan seorang ibu tua penjual sayur keliling. Wajahnya penuh kerut, tapi senyumnya begitu hangat. Ibu itu tak tahu siapa Albert, tapi tetap memberinya segelas teh hangat ketika hujan turun. Gak semua orang punya banyak, nak, tapi selama kita bisa berbagi, hidup ini jadi ringan. Kalimat sederhana itu menusuk ke hati Albert. Ia sadar, inilah dunia nyata, jauh dari meja kantor, jas mahal, atau nama besar. Kehidupan Albert berubah. Ia mulai menjauh dari dunia bisnis besar yang dulu membesarkan namanya. Ia membangun sebuah yayasan kecil yang fokus pada pendidikan anak-anak kurang mampu. Uangnya bukan untuk mempercantik gedung, tapi untuk membayar guru, membeli buku, dan menyiapkan masa depan anak-anak yang dulu sering ia lihat tidur di pinggir jalan. Nama, Albert, kembali dikenal, tapi bukan sebagai anak pemilik bank, melainkan sebagai pria muda yang rela meninggalkan kenyamanan untuk membantu sesama. Banyak media menyorotnya, tapi ia tidak peduli. Biarlah orang tahu aku lewat perbuatanku, bukan karena warisanku, ujarnya dalam sebuah wawancara. Sementara itu, Livia hanya bisa menyaksikan semuanya dari layar ponsel. Setiap kali nama Albert muncul di berita, ia merasa seperti ditikam ulang oleh rasa penyesalan. Ia melihat seorang pria yang dulu sempat ia miliki, kini berdiri jauh di atas dengan kerendahan hati yang tak pernah ia hargai. Livia sempat mencoba datang ke salah satu acara sosial Albert, tapi ia tak berani menyapa. Ia hanya berdiri di antara kerumunan, menatap dari kejauhan. Dan saat mata mereka sempat bertemu sekilas, Albert hanya tersenyum kecil, sopan, tapi tanpa rasa. Senyum itu seperti memberi pesan jelas, aku sudah memaafkanmu, tapi aku tak akan kembali. Albert tak pernah membalas surat Livia, tapi diam-diam, ia membaca surat itu berulang kali. Bukan karena ia ingin kembali, tapi karena ia ingin yakin bahwa semuanya sudah selesai. Bahwa kisah itu tak lagi menyisakan dendam, hanya pelajaran yang sangat berharga. Kini, Albert melangkah di jalan yang berbeda. Ia tak butuh pengakuan, tak butuh cinta palsu, dan tak butuh orang yang hanya datang saat ia berada di atas. Ia mencari kedamaian, dan ia telah menemukannya, bukan di balik kemewahan, tapi di tengah keikhlasan orang-orang kecil yang tulus dan sederhana. 1 tahun setelah kejadian itu, kantor cabang tempat Livia dulu bekerja mengalami banyak perubahan. Hampir seluruh staf lama diganti. Bank itu kini memiliki kebijakan baru. Pelayanan harus diberikan sama baiknya kepada semua orang, tanpa memandang penampilan atau status. Di pintu masuk, tergantung sebuah tulisan besar. Setiap manusia berhak dihargai. Livia sudah tidak bekerja di sana. Setelah kejadian itu, ia mengundurkan diri. Ia tak sanggup lagi berhadapan dengan nasabah, bukan karena tekanan, tapi karena rasa malu yang terus menghantui. Ia kini bekerja sebagai relawan di sebuah lembaga sosial kecil. Hidupnya lebih sederhana, namun hatinya lebih tenang. Ia belajar dari kesalahannya, dan mencoba menebusnya dengan membantu orang-orang yang dulu mungkin akan ia abaikan. Suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik, Livia menulis di buku hariannya, "Jika saja aku dulu menatap matanya, bukan bajunya, mungkin aku masih bisa menggenggam tangannya hari ini." Ia tahu, semua sudah terlambat. Tapi ia juga tahu, Albert telah mengubah hidupnya. Dan itu cukup membuatnya bersyukur, meski dengan hati yang hancur. Di sisi lain, Albert berdiri di halaman sekolah gratis yang ia bangun. Anak-anak berlari menyambutnya, memanggil namanya dengan tawa yang tulus. Ia tersenyum bahagia, lebih bahagia dari ketika ia duduk di kursi direktur. "Satu anak berubah, masa depan berubah," katanya sambil mengelus kepala salah satu anak kecil yang baru bisa membaca. Orang-orang di sekitar mulai mengenal Albert bukan dari gelarnya, tapi dari tindakannya. Ia menginspirasi banyak pemuda untuk berhenti mengejar pengakuan, dan mulai mengejar makna. Ia menjadi simbol bahwa orang hebat bukan yang punya segalanya, tapi yang bisa berbagi tanpa pamrih. Dan meski hidupnya kini dipenuhi cahaya kebaikan, Albert tidak pernah benar-benar melupakan masa lalu. Bukan karena ia belum move on, tapi karena ia ingin terus mengingat betapa mudahnya manusia jatuh ketika lupa melihat hati. Pengalaman itu menjadi pondasi hidupnya yang baru, lebih kuat, lebih tulus, dan lebih bermakna. Kisah Albert dan Livia pun menjadi pelajaran besar bagi banyak orang. Tentang bagaimana cinta bisa diuji, bukan dengan kata-kata manis, tapi lewat sikap saat menghadapi orang dalam keadaan terendahnya. Dan dari sana, kita bisa tahu,
Siapa yang mencintai karena hati, dan siapa yang hanya tertarik pada topeng duniawi? Kalau kamu suka dengan kisah inspiratif ini, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel YouTube Kisah Tentram. Dukungan kamu berarti banget buat kami supaya bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang menyentuh hati dan penuh makna. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.